Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, Abi Muslim dapat kembali menghantarkan anak-anak sekalian pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 5, pelajaran 2, Perjanjian Madinah. Pada pelajaran ini kita akan mempelajari kisah terjadinya Piagam Madinah. Tujuannya agar kamu dapat mengetahui upaya-upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah serta dapat menjalankan sikap cinta damai sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. A. Upaya perdamaian dengan kelompok non-muslim di Madinah. Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan dan mengajarkan kepada kita bagaimana kaum muslimin hidup rukun dan damai dengan orang-orang non-muslim ketika Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. 1. Perjanjian Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin bergotong royong membangun masjid dan mempersaudarakan kaum muslimin Ansor dan kaum muhajirin, langkah selanjutnya adalah menjalin hubungan persaudaraan dengan seluruh penduduk Madinah lainnya, yaitu mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Madinah yang non-muslim. Rasulullah SAW sangat menghormati kebebasan beragama yang dianut golongan lain di Madinah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kaumnya tentang sifat toleransi terhadap pemeluk agama lain. Hal itu sangat penting untuk menciptakan kota Madinah yang damai, aman, dan tentram. Kaum non-muslimin dapat hidup berdampingan dengan kaum muslimin, bekerja sama dan bergotong royong dalam membangun kota Madinah serta dalam memelihara keamanan dan ketertiban. Penduduk Madinah non-muslim tersebut adalah kaum Yahudi. Kaum Yahudi yang tinggal di Madinah antara lain Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, dan orang-orang Yahudi Khaybar. Mereka sebenarnya telah lama mengetahui tentang kebenaran ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka mengetahui karena berita kerasulan Nabi Muhammad SAW itu terdapat pada kitab-kitab mereka. Bahkan mereka sendiri telah menyampaikan berita itu sebelumnya kepada penduduk Madinah. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan ketika kebenaran itu datang, mereka malah mengingkarinya. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW bersikap waspada terhadap kaum Yahudi karena sifat-sifat mereka yang tidak dapat dipercaya. Maka beliau bermaksud mengadakan kesepakatan dengan para pemimpin Yahudi di Madinah. Kesepakatan itu merupakan sikap toleransi dalam kehidupan kaum muslimin dan kaum non-muslim, antara kaum muslim dan kaum non-muslim, agar saling menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari walaupun berbeda keyakinan. Kaum muslim dan kelompok non-muslim bebas memeluk agama yang diyakininya serta bebas melakukan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing dan tidak saling mengganggu. Selain itu, dengan dibuatnya kesepakatan damai tersebut diharapkan kaum muslimin dan kaum non-muslim secara bersama-sama dapat menjaga kedamaian dan keamanan kota Madinah. Untuk itu, maka Rasulullah SAW mempersatukan golongan Yahudi dan Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah dengan suatu ikatan perjanjian damai yang disebut Perjanjian Madinah atau disebut juga Piagam Madinah atau Mitsaqul Madinah. 2. Isi Perjanjian Madinah. Adapun isi Perjanjian Madinah diantaranya sebagai berikut. A. Kaum Yahudi bebas memeluk agama sesuai kepercayaannya. Tidak ada paksaan bagi mereka untuk memeluk agama Islam dan harta mereka tetap aman. B. Kaum Yahudi harus menolong orang yang menolong kaum muslimin dan memusuhi orang yang memusuhi Rasulullah SAW. C. Kaum Yahudi dan kaum muslimin berkewajiban membela kota Mekah dan saling membantu untuk menghadapi setiap musuh yang ingin menyerang Madinah. D. Kehidupan masyarakat Madinah berlandaskan sikap saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, bukan dalam dosa dan permusuhan. E. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. F. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Sesungguhnya masih banyak isi perjanjian tersebut. Semua isi perjanjian itu bertujuan agar masyarakat kota Madinah tertib, aman, dan damai.
Perjanjian Madinah itu dibuat pada tahun 622 Masehi. Terdapat 10 kandungan utama Piagam Madinah, antara lain sebagai berikut. A. Pengakuan terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin di Madinah. B. Mengakui kaum Ansor dan Muhajirin sebagai kaum yang bertanggung jawab terhadap agama, Rasul, dan masyarakat Islam. C. Setiap kaum bebas beragama dan mengamalkan cara hidup masing-masing. D. Orang Islam dan Yahudi bertanggung jawab terhadap keselamatan negara Madinah dari serangan musuh. E. Orang Yahudi dibenarkan hidup dengan cara mereka serta menghormati kaum muslimin. F. Setiap masyarakat Madinah bertanggung jawab menjaga kebersamaan dan persatuan di Madinah. G. Setiap orang tidak boleh menyakiti dan memusuhi orang lain atau kaum lain. H. Hendaklah setiap orang tolong-menolong dalam pembangunan, ekonomi, dan keselamatan negara Madinah. I. Setiap kaum dapat memutuskan permasalahan harus merujuk kepada Rasulullah SAW sebagai pemimpin negara Madinah. J. Setiap pihak dilarang menjalin komunikasi dengan musyrikin Quraisy Mekah dan sekutunya. B. Hikmah dan pelajaran dari Piagam Madinah. Nabi Muhammad SAW telah memberi contoh bagaimana mengatur masyarakat yang beragam. Isi Piagam Madinah menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang cinta damai dan sangat toleransi terhadap pemeluk agama selain Islam. Adapun pelajaran paling penting dari Piagam Madinah ini adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan keteladanan dan kebijaksanaan dalam mengatur tata kehidupan masyarakat yang berbeda-beda agar bersatu dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian. Rasulullah SAW memberi teladan dengan membuat suatu perjanjian untuk mengatur kehidupan masyarakat Madinah yang berbeda agama dan kepercayaannya. Umat Islam adalah umat yang dapat berdampingan dengan pemeluk agama lain, meskipun berbeda-beda suku dan agama, tetap menjadi bangsa yang satu. Melalui perjanjian Madinah tersebut, orang Muslim maupun non-Muslim harus saling menolong dan saling menyayangi. Dalam Piagam Madinah juga disebutkan bahwa semua manusia sama tanpa harus membedakan suku, warna kulit, bahasa, dan agama. Kebebasan bagi masyarakat sangat tegas dalam perjanjian tersebut. Orang Yahudi tetap pada agamanya sendiri dan demikian pula umat Islam. Mereka tidak boleh saling memaksakan keyakinan karena dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Setiap orang berhak untuk memeluk agama berdasarkan keyakinannya masing-masing. Agama Islam mengajarkan agar sesama umat beragama harus bersikap saling menghormati. Piagam Madinah menunjukkan sifat dan perilaku adil dari Nabi Muhammad SAW terhadap kaum muslimin dan terhadap kaum non-muslim di Madinah. Itulah salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad SAW menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia, bukan hanya rahmat bagi umat Islam saja. Baiklah anak-anak Abi yang soleh dan soleha, demikianlah video pembelajaran hari ini tentang Piagam Madinah. Semoga anak-anak semua tetap semangat belajar di rumah. Abi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.